حاكم على خلقه بالفناء محيي الموتى ومميت الأحياء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو البهاء والثناء والعظمة والكبرياء شهادة نحيا بها محسنا ونموت عليها مؤمنا ونبعث بها آمنا وندخل بها الجنة مع من كان فيها من الموحدين ساكنا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء وسيد الأصفياء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأتقياء وعلى آله وأصحابه وسائر الأولياء أما بعد حضرة الحبائب الشرفاء والأساتذة الفضلاء والحاضرون الأعزاء الحمد لله معاشر الحاضرين رحمكم الله. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini dikumpulkan dengan wasilah perantara sahibul bait untuk sama-sama mendoakan orang tuanya yang wafat pada malam yang lalu, dan hari ini kita berkumpul bersama membaca ayat suci Al-Quran, membaca zikrullah, membaca semua apa yang kita niatkan amalannya dan pahalanya kita hadiahkan untuk almarhum Haji Arifin bin Haji Abu Tua dan istri beliau. Semoga insyaAllah semua amalan ini diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau ditanya lagi nyampe apa tidak, panjang bahasanya. Kalau cerita ini saya mengurai. Kalau ada yang ngomong tidak nyampe, jatuhnya duluan, kami kiri. Awal kan yang bedanya. Tapi yang jelas kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini ada contoh, ada yang kita belok. Yang kita belok ini bukan wong sembarangan. Yang kita ikuti dari bacaannya, bahkan sampai kaifiahnya, bahkan sampai hitungannya adalah mereka para ulama pewaris Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tahu bagaimana mengambil cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahib Maulid Simtuturah, yang almarhum ini termasuk yang kita tahu dulu pondok pesantrennya pondok pesantren Al-Riyad. Pondok pesantren Al-Riyad ini didirikan oleh Habib Abdul Rahman bin Abdullah Al-Habsyi, murid dari sahibul Maulid Simtuturah. Jadi ada umur aja dicinta tersebut kamu itu. Kenapa? Penting untuk kita tahu. Kata Al-Habib Ali, tidak ada pintu kebaikan buat kita itu kecuali sudah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad dan sudah dibuka. Baik, tidak ada pintu keburukan kecuali sudah diberitahu oleh Nabi Muhammad buat kita dan sudah diberitahu oleh Nabi Muhammad, ditutup oleh Nabi. Jadi kita ini sekarang tinggal mengamalkan apa yang mereka dapatkan dan mereka tafsirkan dari yang datang daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh. Saya sering kasih contoh ini karena ini penting. Zaman ini kadang-kadang ada uang modalnya cuma kemasan. Kemasan itu kalau bahasa sekarang packaging, casing. Karena casing itu juga mungkin paham agama, kemudian dia dengan gampang nyalakan dulu. Contoh sekarang tabur bunga. Apa hukumnya tabur bunga namun ke tempat di pojok kuburan? Kalau dicari di hati itu baru tak ketemu. Bunganya warna apa? Kuning hijau. Macam-macam. Ada mawar, tak ketemu. Apa pernah Nabi ngabur bunga mawar di pojok kuburan? Tak pernah. Itu tak ketemu bunga mawar. Tapi kalau kita lihat riwayatnya, oh Nabi pernah dalam hadis lewat di kuburan, kemudian Nabi ngomong, innahuma yu'adzaban, ada dua kuburan. Ini juga jawaban buat mereka yang ngomong bahwa tidak ada yang tahu segala hal yang gaib kecuali Allah. Nabi tahu azab kubur, ini gaib. Satu hal yang gaib yang kita tidak tahu. Kenapa Nabi bisa tahu? Dikasih informasi oleh Allah. Innahuma yu'adzaban. Jadi baca orang tahu hal yang gaib dengan izin Allah.
innahu ma yu'adzaban, dua kuburan itu lagi diazab. Wa ma yu'adzaban al-kabir, bukan karena dosa besar. Yang pertama karena ma yastabri min baulih, yang pertama karena tidak tuntas untuk buang air kecilnya. Yang kedua karena yamshi bil ghamimah, yang kedua galak darat kemana-mana ngadu domba. Yang menarik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, Nabi ngemek dua pelepah kurma, kemudian dikapalkan di dua kuburan itu. Seraya Nabi berkata, la'allahuma yukhaffafa ma lam yaibasa. Kalau dua pelepah kurma ini meringankan adab kubur yang di dalam kubur ini selama dia masih basah. Kemudian ditafsirkan oleh para ulama, apa hubungannya pelepah kurma masih basah sama adab kubur? Karena pelepah kurma itu kalau masih basah, masih hijau, berarti dia masih hidup. Kalau kita ngawasi batang masih hijau, hijau batang itu hidup. Tapi kalau batang sudah kuning, kering, tidak ganti lain, lahannya baik, tinggal kita ngomong itu batang mati. Ternyata Rasulullah hadirin, itulah hikmahnya Nabi ngomong, semoga dia diringankan azabnya selama dua pelepah kurma ini masih basah. Dikomentari oleh para ulama, ternyata pelepah kurma ini kalau masih basah manfaat buat dalam kubur. Apa yang bermanfaat? Karena dia masih berzikir kepada Allah. Kalau dia masih hidup berzikir, semua makhluk ini berzikir kepada Allah. Semua makhluk ini mengucapkan zikrullah, dan zikrullah yang manfaat buat yang di dalam kubur. Cuma di situ ada batang kurma. Kalau orang batang kurma pengen jawab ya, pengen kalau di rumah batang kurma. Cuma itulah anaknya 5 juta sebatang anaknya. Anaknya 5 juta. Kapan kita panggil pelepah kurma, kasonya anak siapa pun punya kapal pelepah kurma kuburan bapaknya mahal 5 juta. Ulama kita cerdas, pinter, kiai-kiai kita ini hebat. Yang diambil itu bukan masalah pelepah kurmanya, tapi yang diambil zikrullahnya. Kalau pelepah kurma sebatang kan besar, dibanyak lagi oleh kiai kita. Mereka kecil-kecil itu, yang ruang-ruang ini berarti tambah banyak yang berzikir, tambah banyak bermanfaat buat dalam kubur. Makanya ada tempat 7 rupo yang dijual lebih di depan kanan kawan 15.000, murah meriah, yang mungkin manfaat bonus melatih segala macam. Tambah banyak dia, tambah banyak yang berzikir, tambah banyak yang bermanfaat di dalam kubur. Jadi jangan kemudian karena orang cuma ngambil hadis Nabi saklek dengan pemahaman dia, kemudian menafsirkan. Setelah itu dia MC dan kata Nabi nanti juga yang Nabi ajak ke tempat kurma, bukan tempat penyerupa. Maka ini bid'ah, perlu itu dolar itu bid'ah, masuk neraka. La ilaha illallah, banyak yang masuk neraka. Jika bibi yang cari jualan kembang tadi masuk neraka, bukan dia. La ilaha illallah. Makanya banyak golongan ini, golongan salah fikir namanya. Salah fikir, salah di dalam menafsirkan hadis-hadis dan tuntunan Nabi Muhammad. Ditafsirkan lagi oleh para ulama, dikatakan dipahamkan lagi. Kalau kembang baik berzikir, kembang tumbuhan berzikir, manfaat buat yang di dalam kubur, apalagi kalau anak yang berzikir, apalagi kalau keluarga yang berzikir, apalagi kalau orang-orang yang kenal sama dia, yang mendoakannya kemudian dikirim ke pahalanya. Tidak usah ragu lagi, insya Allah banyak nyampe. Amin. Kenapa? Karena dititipkan kepada zat yang tidak pernah menyia-nyiakan titipan pada diri. Maka itu masyaallah hadirin, gawe ini gawe baik yang harus terus kita jago. Jago-jagonya didik anak-anak kita juga dengan cara ini. Karena banyak sekarang kalau pergi beberapa tempat, kadang-kadang lama kita langsungkan. Kapan duduk baca yasin selesai, tahlil dan baca langsung kamar. Tahlil dan baca. Ada juga kadang duduk langsung Fatihah, diam. Dia baik. Enggak usah baca tahlil tak kecil. Kadang-kadang pakai kumpul dua. Atau jenazah dua kali. Bapak Ibu hadirin malam ini kita akan mengadakan takziah berupa ceramah. Jadi tidak ada tahlil dan tidak ada kirim-kiriman doa. Nah kesian lah yang nunggu hadiah dan kita urdu ila mautakum. Kata Nabi kasih hadiah. Kita lagi hidup, lagi nunggu hadiah, kapan boleh hadiah kesenangan kita.
tahadu, tahabu, saling kasih hadiah, kalian akan saling mencintai. Apalagi di dalam kubur, apa hadiah kita? Yasin yang kita baca, zikir yang kita ucapkan, kita hadiahkan buat mereka. Alangkah senang mereka dari hadiah itu. Maka berbahagia keluarga almarhum Haji Arifin. Beliau ini ada berapa kali ketemu, cuma hadir di rumah waktu Maulid di sini juga. Di sini hadir juga waktu ada takziah, Zaunya Rubia, ada hadir di sini sama Buya sore hari. Dan ini lihat, seseorang itu kata Nabi, ya mutul baru alama asy'ara. Seorang itu bakal mati mana gaya hidup. Dari dulu di pesantren, pondok Arya, meninggal dia tidak lama setelah Maulid, 40 tahun. Tidak lama setelah Maulid Nabi Muhammad hadir di rumah, berangkat ke terang hadir Maulid. Luar biasa. Ini tidak masing-masing mau baca, tidak baca dapat kemanzilah kedudukan. Kenapa? Karena ini mesti alama asy'ara, mana gaya hidup. Gaya hidup ini kan sahih wajib. Artinya itu sudah pola hidup, sudah mendarah daging pada dirinya. Kenapa? Hidup dengan salawat kepada Nabi Muhammad, hidup dengan membesarkan Maulid Nabi Muhammad. Meninggal tidak ada jauh. Waktu-waktu itu yang selesai. Dan yang paling menjadi syahid saat ini, yang paling menjadi saksi, guru-guru beliau hadir. Dia hadir. Habib Mohsin di sini. Guru-gurunya hadir. Habib Syekh Nur Hashim di sini. Guru-gurunya. Kenapa? Ini mahal. Yang mahal itu bukan kita punya guru anu di hati kita, itu biasa, wajib. Kita punya guru anu di hati kita, wajib. Tapi yang mahal kalau kita anu di hati guru kita. Kalau dia hadir, Ibnu Hashim hadir, guru-gurunya hadir di sini, mendoakan bahwa almarhum anu di hati wajib. Jadi mahal. Jadi kalau kita menjadi santri, jadi murid, jangan cuma bangga, anak punya guru, hebat. Kita punya guru harus kita adili. Tapi yang lebih mahal kalau kita ada di dalam hati guru. Itu yang paling mahal kedudukan seorang santri. Dan ini kita lihat ada di almarhum. Ini menjadi saksi bagi dirinya. Menjadi modal bagi dirinya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ini pasti, walaupun mungkin almarhum usianya lebih muda atau lebih tua, pasti mati. Yang paling penting sekarang seperti tadi, bukan kapan kita matinya, tapi dalam kondisi apa kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sepertinya almarhum sudah ngejok ini, sudah dipertimbangkan juga. Kenapa? Karena sudah punya ilmu. Almarhum ini kalau dalam definisi Nabi Muhammad, orang yang cerdas, al-kayyis, man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut. Orang yang cerdas itu yang merendahkan dirinya dan berusaha memperbanyak amalnya untuk mempersiapkan apa yang setelah mati. Rajin berdagang, rajin nyumbang juga, rajin oleh Allah rezeki, rajin juga untuk berbagi. Kadang-kadang kita ini diberi rezeki itu alhamdulillah, tapi berbagi. Kalau orang yang cerdas berbagi, dibagi itu. Terutama dia tahu rezeki yang paling pantas, yang paling bagus, duit yang paling bagus, sedekah yang paling bagus itu ditunjukkan. Tunjukkan kepada tempat penuntut ilmu. Kata Imam Jalaluddin Suyuti dalam kitab Fawaidul Mukhtarah diceritakan ada 5 tingkatan sedekah. Sedekah pertama pahalanya 10 kali lipat. Sedekah sama sehat. Jadi kadang-kadang di jalan ada yang pakai pakai mereka misimo dan sama kita komen videonya ada koordinator dan sudah ada sedekah terkajut. Jangan sudah, jangan komentar. Sedekah yang kedua, sedekah sama karib kerabat. Setelah itu nilainya 100 kali lipat. Setelah itu sedekah sama cacat 1000 kali lipat. Sedekah sama orang tua nilainya 10.000 kali lipat. Sedekah sama ahli ilmu, sama orang berilmu nilainya 900.000 kali lipat. Kalau menjadi kiai, menjadi ustaz, menjadi pondok pesantren, kenapa? Ngalirnya itu terus, pahalanya itu terus. Begitu dia tunjuk ke ustaz misalnya, ustaz itu tahu, oh ini
habis itu bangun kampung, mau dibangun lokal, bangun lokal, dipakai oleh budak ngapal Quran, dekas, lalu, makanya sedekah paling pas itu kalau punya ahli ilmu, kalau kali ayo mana Ustaz, udah ngomong, kalau bukan ini Imam Jalaluddin Suyuti ya ngomong, jadi supaya motivasi kita, kan kita ini hidup ini tijaroh, dalam prinsip ekonomi itu paling bagus itu apa? Modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Itu prinsip ekonomi. Uang yang kita berdagang itu, mana modalnya kecil, untungnya besar. Begitu pun kita dalam urusan akhirat, mana modalnya kecil, tapi untungnya besar. Bagaimana caranya? Banyak-banyak sedekah di pondok pesantren, banyak-banyak itu ahli ilmu, banyak-banyak itu kiai, banyak-banyak itu ustaz. Kenapa? Karena di situ pintu yang Allah siapkan untuk kita dapat pahala berlipat ganda. Bingung apa dia kurang di pondok pesantren ini? Kalau banyak Ustaz, apa dia kurang ini? Listrik siapa yang bayar? Pokoknya tiap bulan Ustaz tahu restitusi. Pokoknya tahunya listrik bayar sekali. Ustaz, lantern ke mana? Yang ada. Ustaz, beras ke mana? Ada yang handle. Sebenarnya handle-nya jangan kaki ke handle listrik 3 bulan nungkak pula. Tahu listrik pondok cabut kawan. Jangan macam itu. Jadi kalau sudah membet ke handle, tanggung jawab. Kadang-kadang ada yang model itu tadi. Ada kadang-kadang jadi. Sudah tahu listrik cabut kawan. Listrik musola cabut kawan. Siap kemarin itu ada yang handle-nya. 3 bulan lu nggak wajar cabut kawan. Jadi mari sama-sama kita tiru apa yang dilakukan oleh almarhum. Rajin silaturahmi. Karena beberapa banyak teman-teman sahabat almarhum pasal Arya, luar biasa. Artinya beliau ini silaturahmi ini dijago. Puluhan tahun sudah keluar dari pondok, tapi kawan-kawan pondoknya masih tetap dicayam dikeruani. Diajak silaturahmi sama-sama kali dulu, hadir maulid sama-sama rombongan, pergi ke sana pergi ke sini rombongan. Yang mereka ajak ini penting buat kita di zaman seperti sekarang ini saat budaya hedonis. Budaya dewek-dewek itu tidak suka dewek tidak. Jangan macam itu. Masuk surga dewekan tidak apa. Kayak di mahsyar kita bakal berhitungan dewek-dewek. Tapi bakal ada orang sama lain saling tolong-menolong. Al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'din adu. Kawan-kawan kita ini satu sama lain kagak bakal jadi musuh. Kecuali persaudaraan, pertemanan yang didasari dengan ketakwaan. InsyaAllah almarhum punya kawan-kawan yang luar biasa. Amin, amin. Punya guru-guru yang luar biasa. Amin, amin. Dan ini jadi modal buat mereka semua untuk terus menjalin hubungan ini di dunia sampai di akhirat insyaallah. Terakhir sebelum anda tutup, tidak boleh panjang-panjang. Ya mas kaya ini. Kata Allah apa? Kacang panjang disiram sama pulau. Irama tak boleh panjang, kaki ustaznya dia ngomong kilo ustaz itu kalau panjang itu siapa? Jadi tak boleh panjang, tak mau panjang-panjang. Ada maulid juga malam itu di acara yang lain masih jalan. Tapi intinya kita mengambil keberkahan dari majelis yang mulia ini. Atbatukum ala sirat, kata Nabi, paling mantap kerjaan kita kaki di sirat. Ahabbukum li ahli baiti wa ashabi, yang paling cinta di antara kalian kepada anak keturunanku dan para sahabat. Dan ini didikan yang didapatkan oleh almarhum di pondok pesantren Arya. Insyaallah mudah-mudahan bisa kita terapkan. Mudah-mudahan kaki kita ini kalau disirat tidak tergelincir. Syaratnya dua, dengan Muhammad, cintai keluarga Nabi, cintai sahabat Nabi. InsyaAllah kita dihadir sakratul maut kita, Nabi pun hadir di tengah-tengah. Sakratul maut yang kasus sakitnya kata Nabi ibarat duri yang dibungkus dengan kain sutra kemudian dicabut. Ini luar biasa. Lebih sakit dari 300 sabetan pedang. Tapi kalau ada Nabi Muhammad di depan kita, ngapo kiai dulu, ngapo habaib dulu orang-orang soleh. Kalau meninggal kayaknya senyum, katanya sakit sakratul maut. Iya. Karena di hadapannya ada Nabi Muhammad. Rohaniah Nabi Muhammad hadir saat mereka sakratul maut. Ini yang kita incar. Kalau banyak-banyak salawat. Alhamdulillah kalau kita banyak salawat. Nabi hadir sakratul maut kita tidak ketika sakit. Lagak Nabi kita. Lagak Nabi ganteng. Tak kata yang lebih ganteng dari Nabi Muhammad. Kalau Nabi Yusuf saja saking gantengnya sahabat Zulaikha sampai letak di tangannya tidak terasa.
karena nengok gantengnya Nabi Allah Yusuf, mana kalian dijengok Nabi Muhammad yang jauh gantengannya, yang jauh ketampanannya di atas Nabi Allah Yusuf. Mudah-mudahan insyaAllah Allah wujudkan itu buat kita semua. Ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Husnul khatimah salah satunya dengan hadirnya Nabi Muhammad saat kita sakaratul maut insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allah wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wa ma takallamtu illa bidzalil amr. Saya bicara yang fikah hajat memenuhi perintah. Semoga dapat berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin.